Oke, lanjut dari saya dulu. Di sini kita menambahkan yang namanya section. Nah, kalau kita menambahkan section, tinggal klik di sini, bagian yang paling bawah ini, add section, klik add section. Nah, dia nanti akan tambah di sini, bagian kedua, nanti kita bikin pertanyaan lagi, pertanyaan berikutnya, misalnya, siapa presiden? Presiden saat ini? A, B, C gitu ya, kalau misalnya begitu. Nah, kita lihat tampilannya bagaimana. Oke, kita harus isi dulu ya, karena kita nggak bisa, karena ada isian yang wajib di sini. Ini saya isi sembarang aja biar cepat ya. Sembarang aja. Ya, sembarang aja. Yang nggak wajib saya nggak isi ya. Boleh kan nggak wajib nggak isi ya. Ini nggak isi, ini nggak isi. Nah, next. Nah, next ini kita akan masuk ke section yang kedua, bagian yang kedua. Nah, ini bagian keduanya. Tampilannya tadi kalau di dashboard kita ini, tampilan kalau di sini begini. Gitu. Tampilan keduanya begini. Tinggal diklik nanti submit, terakhir submit gitu. Nanti keluar lagi respon jawabannya. Baik. Ini untuk menambahkan section ya. Bisa tambah lagi, mau tambah lagi ya. Banyak-banyak sectionnya banyak ya. Variabelnya ada banyak gitu ya. Silahkan ya. Skala 2 gitu ya. Nanti ada section baru lagi, tambahkan aja. Skala 3 dan seterusnya ya. Banyak skala, tambah juga banyak sectionnya. Nah, ini tadi menambahkan section. Selain menambahkan section, kita juga bisa mengatur loh urutan sectionnya. Misalnya kita mau tukar antara section skala 3 dan skala 2, kita harus tukar misalnya. Kebalik nih, kita tinggal klik di sini, move section. Nah, ini tinggal kita tarik ke atas. Nah, tarik ke atas. Ya, gampang ya. Atau kita bisa juga klik ini, ya. Dia akan naik tuh, akan naik ke atas. Ini akan turun. Kita coba aja naikin ya. Ini naikin, ini naik. Nah, 3, 2 nih. Section yang tadinya 3 dan 4 kita pindah ke 1, 2. Ini bisa ya. Kita pencet save, simpan. Kita cek di sini. Kita cek reload. Nah, ini skala 2 ya. Ini skala 3. Nah, skala 3. Next, skala 3. Nah, inilah beberapa section ya untuk di bagian yang kita bisa pindah-pindahkan gitu ya. Kita bisa pindah-pindahkan. Selain section yang bisa diatur, kita juga bisa atur urutan pertanyaan, kita bisa atur. Caranya tinggal mudah aja. Ini ada titik, ada 6 titik di sini ya. Nih ya. Kelihatan ya. Ada 6 titik. Kita tinggal tarik, klik tahan, tarik ke atas. Nah, klik tahan, tarik ke atas. Nah, dia akan pindah. Ya. Nah, dia akan pindah. Itu cara memindah pertanyaan. Kalau kita mau tukar pertanyaannya gitu ya. Itu juga bisa. Oke. Saya lanjut nih, kita sudah agak lewat ya waktunya. Ini baru yang ke-7 ya. Mengatur jawaban tertentu mengarah pada section tertentu. Nah, ini kalau misalnya nih, ini khusus pertanyaan yang pilihan ganda ya. Kalau misalnya kita pengen nih, sectionnya misalnya kita atur dulu ya sectionnya, kita kembalikan ke awal ya. Kita kembalikan ke awal dulu sectionnya dengan cara move ya. Sekali lagi ini ada pilihan banyak ya, jadi tinggal nanti di-explore aja, tapi saya kasih tahu bahwa yang umum-umum dilakukan adalah ini. Oke, ini kita sudah pindahkan ke awal tadi. Kita pengen pertanyaan laki-laki nanti akan masuk ke section ketiga. Kalau pertanyaan perempuan section kedua, misalnya bisa kayak gitu, ya bisa kayak gitu. Jadi nanti di pertanyaan ini kita undur dulu ke bawah, saya undur dulu ke bawah. Atau di sini aja, kita coba ya. Nah, supaya nanti pertanyaan untuk jawaban laki-laki nanti akan mengarah ke section kedua, jawaban perempuan akan ke section ketiga. Caranya dengan cara di sini go to section based on answer ya. Klik. Nah, ini tinggal diklik sini.
Ini misalnya nanti akan ke skala 2, kalau yang perempuan akan ke skala 3 misalnya. Udah, nanti kalau kita coba di sini, ya, kita coba, nanti akan sesuai dengan jawaban, ya. Kalau saya jawabannya laki-laki, nanti akan ke skala kedua, tapi kalau jawabannya perempuan, nanti akan ke skala yang ketiga. Contoh aja nih ya, contoh aja. Saya jawab ya. Ini perempuan misalnya. Ini laki Banjarmasin. Nah, nanti kalau ke next harusnya sudah pindah ke skala ketiga. Nih, skala ketiga ya. Bukan skala kedua ya. Jadi kan harusnya kalau next skala 2 ya, tapi sudah masuk ke skala ketiga. Ini adalah contoh kita bisa misalnya menerapkan untuk jawaban tertentu mengarah pada pertanyaan atau section tertentu. Ya. Tapi ini biasanya pada multiple choice ya. Kalau ini bisa nggak ya? Ini nggak bisa. Kalau yang checkbox nggak bisa, checklist nggak bisa. Jadi harus menggunakan multiple choice untuk mengarah pada section atau pertanyaan yang berbeda.